Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar sepanjang hayat. Mari kita kembali melanjutkan materi pendidikan agama Islam bab yang ke-11 tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa sesuai perintah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pada bab ini tidak hanya mencakup tentang puasa wajib saja, seperti puasa Ramadan, juga mencakup tentang puasa sunnah, puasa hari Senin Kamis misalnya, kemudian puasa yang diharamkan. Berikut juga termasuk di dalamnya adalah pengganti dari puasa, bisa dengan menggantinya dengan qadha ataupun dengan fidyah ataupun dua-duanya, yaitu qadha juga dan fidyah. Kapan puasa mulai dilaksanakan yaitu sejak terbitnya fajar. Dalam surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Dari puasa mulai sejak terbitnya fajar masuk waktu subuh. Sedangkan arti puasa, puasa kan menurut istilah itu menahan, dari kata imsak. Imsak itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Mulai dari terbit fajar tadi ya, sampai terbenam matahari dengan niat. Dengan niat dan beberapa syarat tertentu sesuai firman Allah. Ini contoh daripada niat puasa Ramadan yang kita inapkan mabitu niat di malam harinya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mengingat melafatkan niat adalah hukumnya sunnah walaupun tidak wajib. Yang wajib niat itu adalah mahalun niat fil qalbi. Niat itu adanya di dalam hati. Puasa terbagi menjadi dua macam. Pertama puasa wajib, kedua puasa sunnah. Puasa wajib meliputi puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, dan puasa kifarat. Sedangkan puasa sunnah mencakup puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, ada lagi puasa Yaumul Bid, kemudian puasa Tarwiyah, puasa Rajab ya. Kalau kita melakukan, ternyata jenis puasa sunnah ini juga banyak. Sebelum melaksanakan ibadah puasa, baik wajib maupun sunnah, tentunya kita harus tahu ketentuan berpuasa. Baik itu syarat wajib, rukun, syarat sah maupun hal yang membatalkan puasa. Syarat wajib melaksanakan puasa, syarat wajib ini berarti bagi orang yang bagaimana yang wajib melaksanakan puasa. Keadaannya orang itu harus memenuhi syarat, yaitu pertama, orang tersebut tentunya berakal, artinya ya berakal sehat ya. Dua, balik ini sudah dewasa. Yang ketiga, mampu melaksanakan ibadah puasa. Itu syarat wajib. Kemudian syarat sah. Sah ini berlaku di hukumnya. Puasa itu akan dihukumi sah bila dilakukan oleh orang yang bagaimana. Puasa akan sah bila dilakukan oleh orang yang pertama beragama Islam, kedua mumayyiz. Mumayyiz itu sama halnya dengan balik ya, karena sudah membedakan antara yang baik maupun yang buruk. Suci dari haid dan nifas. Berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Maka
Ini merupakan syarat sah puasa. Kemudian rukun. Rukun berarti urutannya melaksanakan berpuasa. Bila salah satu tertinggal, maka ibadah puasanya hukumnya batal. Rukun puasa ada dua. Pertama niat, kedua imsak. Imsak artinya menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa supaya kita lebih ihtiyat, berhati-hati. Pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum walaupun kolilan ya, kolilan, walaupun sedikit tetap saja batal. Muntah disengaja. Muntah disengaja. Muntah karena sengaja. Kemudian hubungan biologis, dalam ilmu fikihnya jima. Haid ataupun nifas. Sedang puasa kita kemudian haid, mengalami nifas, bagi perempuan maka hukum puasanya menjadi batal. Gila ataupun majnun ya. Majnun ini juga membatalkan puasa. Dan yang terakhir istimna. Istimna itu menyengaja mengeluarkan sperma. Berbeda dengan ihtilam. Kalau ihtilam kan mimpi keluar sperma, keluar mani. Tapi kalau istimna adalah menyengaja mengeluarkan mani itu. Itu hal-hal yang akan menyebabkan kita puasanya diterima ataupun tidak. Tujuan daripada berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Maka titik berat pada puasa ini melatih kejujuran. Takwa bisa diartikan takut. Takut dilihat oleh Allah. Yang tahu hanyalah Allah. Jadi puasa gampang untuk mendefinisikannya. Selagi kita masih ada sifat jujur kepada Allah, maka kita bisa diprediksi menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Karena secara umum puasa kita tidak tahu orang itu benar puasanya, batal atau sah juga tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah yang berpuasa dengan Allah itu sendiri. Ingat, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atsu. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya merasakan rasa lapar dan haus saja. Maka harus dikedepankan jangan hanya yang penting sah, tapi kesunahan-kesunahannya dilaksanakan. Sunahan berpuasa, amaliyah puasa, yaitu berdoa saat berbuka puasa, termasuk waktu yang mustajabah ya. Memperbanyak sedekah, sholat malam, yaitu sholat taraweh, sholat tahajud, memperbanyak tadarus Al-Quran. Kerugiannya ini nak, walaupun tidak membatalkan puasa, tapi akan mengurangi pahala puasa. Ganjaran puasanya berkurang manakala kita melakukan kerugian seperti membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, berkata kotor, dan marah-marah. Kita berusaha saat puasa bisa mengendalikan hawa nafsu. Rukhsah ataupun keringanan beserta gantinya puasa ya. Siapa yang mendapatkan rukhsah di antaranya adalah orang yang sakit parah. Orang yang sakit parah boleh tidak berpuasa. Tetapi gantinya di hari lain setelah Ramadan wajib mengkodok, mengganti dengan puasa. Berapa kali meninggalkannya, maka kita harus mengganti. Misal meninggalkan 1 kali, mengkodoknya 1 kali. Kemudian bagi musafir, sama dengan orang yang sakit. Bagi lansia, ini lansia orang yang sudah umurnya terlalu lanjut ya, sehingga secara fisik sudah menurun, tidak mampu untuk berpuasa, maka dia menggantinya tidak dengan puasa juga, bukan, tapi menggantinya dengan membayar fidyah. Misalnya orang tua kita selama 30 hari tidak berpuasa, 1 hari itu kita hitung 1 mud, 6 ons, 6 on atau 3/4 liter.
kali selama 30 hari diberikan kepada fakir miskin. Sakit yang menahun juga ini dapat keringanan, gantinya hanya fidyah saja, sama dengan orang yang sudah tua renta ya. Kemudian hamil atau menyusui. Orang yang menyusui maupun hamil yang khawatir akan dirinya dan anaknya, khawatirnya dua ya, berarti bebannya 2 kali lipat, maka dapat keringanan mengganti puasanya itu dengan mengkodok saja. Cukup mengkodok saja. Kenapa? Karena bebannya 2 kali lipat, yaitu khawatir dirinya dan khawatir kepada anaknya atau jabang bayinya. Berikutnya hamil atau menyusui yang khawatir kepada anaknya saja. Kalau khawatirnya cuma satu, berarti bebannya kan ringan. Bila bebannya ringan, maka menggantinya justru lebih berat. Kebalikannya dari yang tadi. Maka bagi orang yang hamil ataupun menyusui yang khawatir hanya kepada kesehatan anaknya saja, dia wajib menggantinya itu dengan qadha, ya, mengganti puasa dan membayar fidyah juga iya. Berpuasa melaksanakannya misalnya 30 hari, membayar fidyah sehari 1 mud, berarti dikalikan 30 hari juga harus dibayarkan, diberikan kepada fakir ataupun miskin. Fidyah itu memberi makan fakir miskin ukurannya 1 mud. 1 mud 6 ons ataupun 3/4 liter berupa makanan pokok. Bisa juga diajikertokan ya, diuangkan. Misalnya satu kali umumnya orang makan berapa? Misalnya 12.000, ya kita kalikan 12.000 karena kita nggak puasanya 30 hari kali 30 hari. Jadi 12.000 dikalikan hari yang tidak berpuasa itu. Tadi sudah dijelaskan jenis-jenis puasanya seperti puasa wajib, Ramadan, Nadar, Kifarat, Qadha, puasa sunnah, puasa Syawal, Arafah, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid ya, pertengahan bulan. Untuk niat puasa sunnah tinggal diganti jenis harinya saja. Nawaitu Sauma Ghodin, puasanya apa? Misalnya puasa hari Arafah berarti min yaumil Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Mau puasa Senin berarti nawaitu sauma ghodin min yaumil isnain sunnatan lillahi ta'ala. Begitu seterusnya. Kemudian puasa yang dihukumi haram, artinya kita tidak boleh berpuasa, yaitu puasa yang berketepatan dengan hari raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Puasa yang berketepatan dengan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Puasa hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Puasa pada hari yang diragukan. Misalnya awal Ramadan masih diragukan, belum ada isbat ketetapan awal 1 Ramadan, maka itu puasanya hukumnya haram, mendahului waktu yang telah ditentukan. Sedikit saya menambahkan tentang jenis daripada puasa yang wajib ya, yaitu puasa qadha. Puasa qadha apa sih? Puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Seperti kita pernah batal di puasa Ramadan 1 hari, maka diganti di qadha 1 hari di hari lain di luar bulan Ramadan. Puasa kifarat. Puasa kifarat ini masih asing. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Misalnya siang hari di bulan Ramadan melakukan hubungan biologis dengan suami ataupun istri ya, maka ini dapat denda, dapat puasa kifarat. Harus melaksanakan puasa kifarat. Kemudian puasa nadar. Nadar tadi ya. Puasa yang dilakukan karena mempunyai nadar ataupun janji. Janji. Nadar itu harus yang baik. Kalau yang jelek tentunya haram ya. Janji yang sudah pernah diucapkan bila mana terkabul, maka hukum puasa yang sudah dijanjikan itu hukumnya wajib dilaksanakan. Niat puasa qadha, misalnya kita 1 hari
tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka niatnya nawaitu shauma ghadin an qadai fardhi Ramadan lillahi ta'ala. Itu niat puasa qada. Niat puasa kifarat nawaitu shauma ghadin li kifaratin fardhal lillahi ta'ala. Niat puasa nazar nawaitu shauma nadri lillahi ta'ala. Begitu ya, untuk menambah wawasan kita tentang puasa qada, puasa kifarat, dan puasa nazar. Ini dia penjelasan lebih rincinya tentang puasa kifarat. Puasa kifarat kan karena kita melanggar daripada ketentuan ya, maka harus ditebus, namanya harus dikifaratkan. Sebabnya apa? Pertama, satu, tidak memenuhi nazar. Kita pernah punya nazar tapi tidak dilaksanakan, maka harus membayar kifarat, membayar tebusan. Berapa tebusan yang harus dibayar? Yaitu memberikan fidyah kepada 10 orang miskin. Ingat, fidyah satu orang adalah 1 mud ataupun 6 ons, berarti kali 10 orang ya. 2, berhubungan dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan ya, hubungan biologis ya. Apa tebusannya? Puasa kifarat berupa puasa lega, melaksanakan puasa juga tapi 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain. Ketika membunuh secara tidak sengaja, maka membayar kifaratnya, denda tebusannya, memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Berat juga ya, walaupun membunuhnya tidak sengaja. Melakukan zihar, zihar itu menyamakan istri dengan ibunya. Ini itu ya. Apa dendanya? Dendanya memerdekakan budak. Ataupun kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Mencukur rambut ketika ihram, ini bagi jamaah haji ya. Kifaratnya, tebusannya, sedekah kepada 6 orang fakir miskin. Kalau tidak mampu, puasa 3 hari kifaratnya. Berburu ketika ihram, kifaratnya adalah ditentukan oleh hakim. Nanti bisa berupa dam, 1 ekor kambing, dan lain-lainnya. Mengerjakan haji dan umroh dengan tamattu atau qiron. Apa kifaratnya? Dendanya adalah memotong kambing. Kalau kebetulan uangnya habis, yang buat ongkos hajinya itu habis, uang sakunya ya, maka gantinya adalah puasa 10 hari. Di mana itu kita puasa 10 hari? 3 hari dikerjakan di tanah suci Mekah, 7 hari dikerjakan setelah sampai di tanah air. Itu tentang puasa kifarat. Maka di dalam kita melaksanakan puasa ini harus juga dengan hati-hati, karena ada yang tebusannya itu jauh lebih berat ya. Seperti puasa 2 bulan berturut-turut ini bagi kita adalah kifarat, tebusan yang sangat berat. Diusahakan saat berpuasa tidak melanggarkan ketentuan-ketentuan.